daripada surat Al-Baqarah. Di dalam juzuk Tilkar Rusulu, juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Adakah tidak kau lihat orang yang pernah bertukar fikiran, berhujjah dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan, tentang Tuhannya, bahwa sungguhnya Tuhan telah memberikan kepada orang ini bawa berhujjah oleh Nabi Ibrahim itu, yang diberikannya yaitu kekuasaan, kerajaan. Orang itu ialah Raja Namrud. Raja di zaman Nabi Ibrahim. Dia merasa dirinya berkuasa. Sebab dia raja. Kalau kita menjadi raja, kita bisa membuat apa kehendak kita. Pada suatu hari berkatalah Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud itu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan itu ialah Tuhan. Tuhanku, Tuhan Allah. Manusia dilahirkan ke dunia, kemudian datang waktunya manusia itu pun mati. Ini yang mematikan, yang melahirkannya ke dunia, Allah. Dan yang menyampaikan ajalnya Allah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Yang diterangkannya kepada raja tadi, Raja Namrud. Dengan sombongnya Raja Namrud itu menjawab, Ana uhyi wa umiit, saya pun bisa menghidupkan. Saya pun bisa mematikan. Di istana saya piara budak-budak. Saya kawinkan dia. Budak laki-laki dengan budak perempuan. Lama-lama budak perempuan itu bunting. Jadi, saya yang menghidupkan. Karena saya yang memberi makan itu orang-orang. Kemudian lahir anaknya itu. Itu namanya aku yang menghidupkan. Nah, coba lihat kan, menurut tafsir dikatakannya, banyaklah pemuda-pemuda, anak budak-budak, laki-laki, budak laki-laki, budak perempuan, dikawin oleh Nabi Ibrahim, beranak-beranak. Nah, ini anak-anak semua. Saya yang mengasih hidup, saya yang mengasih makan. Dan saya pun berkuasa pula buat membunuhnya. Lalu suruhnya panggil anak tadi. Ada di antara anak itu yang dibunuh atas perintah daripada Raja Namrud. Kau lihat sendiri. Kau bilangkan Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Aku pun menghidupkan. Aku pun mematikan. Berapa banyak ini budak-budak saya kawinkan, beranak, mati,
Ada yang saya sendiri suruh bunuh, mati, tidak ada yang akan bantah sebab saya raja. Ini kata Raja Numrud kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, Tuhan memahamkan. Tuhan pula yang menghidupkan dan Tuhan pula yang mematikan, karena Tuhan mengawinkan budak-budak. Dapat anak-anak itu bisa Tuhan bunuh, tidak ada orang yang membantah sebab Tuhan yang kuasa. Sekarang Tuhan lihat, Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kalau Tuhan berkuasa, terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Fabuhitalladzi kafar. Tak bisa bercakap lagi raja tadi. Fabuhita artinya terdiam dia. Alladzi kafar, raja yang kafir itu. Jadi sehingga mana dia punya kekuasaan di sini yang diberikan komentar oleh ahli tafsir. Sehingga mana kekuasaannya. Kalau dikatakannya bahwa dia mengawinkan budak laki-laki, budak perempuan. Lupakah dia bahwa ada juga budak itu yang tidak beranak? Maaf 1000 kali maaf, sudah siang malam dia bergaul, dia tidur bersama-sama, yang lain beranak, dia tidak. Mana kekuasaan raja menumbuhkan anak dalam rahim perempuan tadi? Dia lupa. Satu. Atau kemudian diperintahkan, panggil tu anak. Raja bisa menyuruhkan karena dia berkuasa. Ayo, dipanggilnya Algoyo, potong leher anak ini. Dipotong mati. Tapi ada anak tadi yang lari. Sudah didaftarkan raja bahwa dia akan dibunuh. Karena raja berkuasa, tidak ada menteri yang akan membantah. Tidak ada rakyat yang akan menupang. Sama sekali akan tutup mulut. Tapi akan ada di antara anak-anak itu nanti. Ini bahaya ini. Sebelum datang bahaya dia lari. Dicari tidak ketemu. Keputusan raja tidak jadi jalan. Sebagaimana Ashabul Kahfi. 309 tahun lamanya. Pergi bersembunyi, tidak dapat ditangkap oleh raja yang memerintah di zamannya. Di sini sudah gagal. Apalagi kalau sekiranya diperintahkan. Coba kalau engkau betul berkuasa. Terbitkan matahari dari sebelah barat. Benamkan di sebelah timur. Bisa apa tidak? Kekuasaan raja tidak sampai ke sana. Kekuasaan segala pemerintahan di dunia tidak sampai. Manusia tidak sanggup buat memerintah alam. Ini seperti kejadian sudah diatur demikian rupa. Sudah segala belanja dikeluarkan. Pembangunan supaya rakyat bisa hidup dengan tentram, adil dan makmur. Tiba-tiba datang gempa bumi. Di Italia lebih 10.000 orang yang mati. Adakah kekuasaan dari presiden Italia mengatakan, hei, gempa stop, saya berkuasa. Tidak bisa melangkah, malahan presiden Italia dari sendiri pun akan lari ke tempat lain. Kalau tidak, nanti akan dihantam lagi dia oleh banjir itu, oleh gempa bumi itu. Dan pada minggu yang lalu, saya sendiri pergi ke kampung halaman saya di Meninjau. Karena terjadi ampuh atau galodo.
runtuh bukit karena lebatnya hujan, tergenang air di runtuhnya bukit.